Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat bergabung di video saya kali ini. Pada hari ini saya akan melakukan podcast bersama dua orang teman saya. Namun sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Dwi Apriyandari dengan NIM 19102045 dan silahkan untuk teman saya memperkenalkan diri. Fikri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fikri Isni Maulana dengan NIM 19102047. Perkenalkan, nama saya Rahadi Pratama dengan NIM 19102069. Baiklah, terima kasih kepada teman kelompok saya yang telah memperkenalkan diri. Kami mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang semester 5. Di sini kami mendapatkan tugas kuliah dari dosen kami yang berkaitan dengan pasar, yaitu di Pasar Baru, Pasar Sembako Kota Tanjung Pinang. Nah, setelah kami melakukan penelitian di pasar, izinkan kami untuk melakukan bincang-bincang terkait hasil dari tugas turun lapangan kami di Pasar Baru, Pasar Sembako yang sudah kami lakukan. Jadi kami melakukan tugas turun lapangan ini dari pagi sampai siang hari. Pertama, kami langsung ke Pasar Sembako. Oke, jadi ada beberapa dari hasil wawancara yang kami tanyakan kepada pedagang sembako yang berada di Pasar Baru, Pasar Sembako yang sudah kami lakukan. Jadi Bang, dari hasil studi lapangan yang kita lakukan ini, apa saja yang Abang amati dari situasi yang ada di pasar sembako dari pagi hari sampai siang hari? Bang Rahadi terlebih dahulu. Yang kami dapatkan ketika turun lapangan di Pasar Baru Sembako, bisa dikatakan pasar ini merupakan pasar tradisional yang ada di Tanjung Pinang. Banyak sekali terdapat toko-toko sembako di dalam pasar. Kalau Fikri? Ya, di pasar sembako ini yang kami amati banyak sekali pedagang sembako yang berumur di kisaran 60 tahun yang masih berjualan. Di dalam pasar sembako sendiri menjual barang-barang antara lain sayur-sayuran, bumbu makanan, daging, ayam, buah, beras, dan jagung. Jadi kalau menurut pengamatan dari kami, yang dilihat pertama adalah usaha sembako ya, berarti termasuk usaha mikro dan masih usaha yang sangat kecil atau warung kecil-kecilan. Kemudian kalau untuk lingkungannya Bang, gimana kondisi lingkungan di sekitar pasar sembako, termasuk kondisi dari bangunan pasar? Fikri terlebih dahulu. Kalau untuk lingkungan, di luar pasar banyak sekali terdapat pedagang kaki lima yang membuka lapak di pinggir-pinggir jalan, depan kios, pedagang sembako lainnya. Untuk lokasinya sangat menghambat jalan sehingga pembeli pun susah masuk ke dalam pasar. Kondisi pasar juga semrawut, becek, dan banyak sampah. Kalau Bang Rahadi? Ya, kalau menurut untuk saya sendiri, melihat dari kondisi Pasar Baru ini sangat masih kurang bagus. Dikarenakan masih ada lapak yang menggunakan kayu, bahkan posisi penjual daging dan bumbu makanan bercampur satu tempat dan tidak terata. Apalagi di lorong-lorong pasar penuh ya orang berjualan. Jadi kan kebanyakan dari pembelinya nggak perlu masuk ke dalam pasar untuk berbelanja karena mereka masih bisa membeli dari pedagang kaki lima di luar pasar. Jadi kalau dilihat dari lingkungan pasar, bisa dibilang fasilitas yang ada di pasar kurang memadai. Ditambah lagi dengan keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di jalan masuk menuju pasar tersebut. Apalagi banyaknya orang yang berjualan di lorong-lorong dan pinggir jalan, yang membuat pembeli tidak mau masuk ke dalam pasar. Dan saat ini pasar baru, pasar sembako sepi pembeli karena masyarakat malas masuk ke dalam pasar karena akses jalannya yang juga sempit ya. Di lain sisi pembeli mau jalan saja sulit karena jalan penuh dengan sampah-sampah. Selain itu dari hasil turun lapangan kita Bang, kita sendiri kan tahu bahwa saat ini keadaan masih pandemi. Jadi apakah pedagang sembako yang ada di pasar baru merasakan dampak dari COVID ini? Atau ada sebab lain yang dirasakan oleh pedagang terkait pendapatan omset selain dari COVID? Bang Rahadi terlebih dahulu.
Oke, menurut saya, kalau dilihat dari hasil penelitian saya yang mewawancarai pedagang sapi, kalau pasar lagi sepi, daging terjual hanya laku 20, lebih kurang 20 kilo. Sedangkan kalau sedang lagi ramai bisa mencapai lebih kurang 50 kilo. Di awal COVID-19 ini, pedagang ayam sangat mengeluh akibat para pembeli sangat sepi dan akibatnya omset menurun. Namun berjalannya waktu hingga saat ini sudah mulai naik hingga normal seperti biasa. Kalau untuk sebab lain karena ada sebagian pembeli yang beralih ke pasar modern karena di sana bisa dikatakan fasilitasnya dan sistem pengolahan lebih modern dan lebih lengkap. Para pembeli pun ini dapat mudah menemukan dan memilih barang yang kondisinya lebih bersih, nyaman, praktis. Jadi beberapa pembeli tadinya berbelanja di pasar sembako beralih ke pasar yang modern. Kalau menurut Fikri? Oke, dari pengamatan saya sendiri, terdapat pedagang sembako yang menjual telur, beras, gula, dan tepung pada saat pandemi ini pasti mengalami penurunan omset. Apalagi kalau ada pembeli yang melakukan tawar-menawar. Sebagai pedagang akan melakukan transaksi tawar-menawar selama dalam harga yang wajar. Pendapat pedagang sembako di Pasar Baru di Kota Tanjung Pinang cenderung stabil. Sebelum adanya pasar modern, setelah adanya pasar modern di Pasar Baru Sembako Kota Tanjung Pinang, ditambah lagi dengan COVID-19 menyebabkan sepinya pembeli, jadi pendapatannya atau omsetnya setiap hari bisa menurun. Jadi efek dari COVID-19 ini sangat terasa sekali ya, seperti pembelinya yang pasti mereka sulit memperoleh pendapatan sehingga mereka pun juga kesulitan untuk berbelanja. Jadi efeknya kena kepada ke pedagang sembako juga ya, di mana pendapatan pun tidak stabil atau bahkan menurun. Untuk usahanya, pedagang sembako ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Fikri dulu. Ya, kalau pedagang sembako, sayur dan buah, biasanya mereka buka toko dari jam 6 pagi hingga jam 2 siang. Kalau Bang Rahadi? Ya, kalau untuk menurut pendapat saya, kalau dari hasil penelitian, terdapat pedagang sapi rata-rata mereka buka dari jam 5 subuh sampai jam 12 siang. Jadi baik pedagang sembako maupun pedagang sapi rata-rata jam mereka jualan buka dari pagi sampai siang. Kalau dari segi kualitasnya, apakah barang yang dijual oleh pedagang sembako masih bagus semua, Bang, kualitasnya? Bang Rahadi dulu. Oke, menurut rata-rata yang kami lihat, barang sembako yang dijual mempunyai BPOM. Kalau Fikri? Ya, barang-barang yang dijual di sana, di Pasar Baru Tanjung Pinang, rata-rata juga masih baru, terutama daging yang dijual masih sangat segar. Jadi bahan-bahan sembako yang akan dikonsumsi oleh masyarakat sejauh ini masih bisa dibilang layak untuk diperjualbelikan. Jadi dari hasil turun lapangan kami merangkum beberapa kesimpulan terkait pasar baru, pasar sembako, antara lain yaitu pasar sembako merupakan pasar tradisional di Kota Tanjung Pinang yang masih kumuh, kotor, semrawut, becek, bau, sumpek, dan masih adanya kemacetan. Beberapa lokasi dilalui oleh beberapa pengendara sepeda motor dan juga beca angkut barang yang mengakibatkan kemacetan. Hal ini cukup sulit bagi pejalan kaki melewati area tersebut dan juga terdapat beberapa pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dengan depan kios, seperti pedagang kaki lima yang bukan merupakan tempat yang disediakan untuk jualan. Karena hal ini dapat mengakibatkan kemacetan di sekitar lokasi tersebut dan sampah yang berserakan sehingga kurang nyaman bila dilalui. Kondisi fisik pasar juga sudah tua, kebersihan pasar yang tidak terjaga, bau tidak tertata rapi, dan hal ini merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
Selanjutnya, para pedagang Pasar Baru, Tanjung Pinang, mengeluhkan fasilitas yang tidak layak untuk mereka jualan. Dan beberapa pedagang ada yang mengeluhkan terkait adanya pelanggan mereka yang beralih berbelanja ke pasar modern karena fasilitas di pasar modern lebih lengkap daripada pasar tradisional. Dengan demikian, masalah infrastruktur yang hingga kini menjadi masalah serius di Pasar Baru Pasar Sembako, Kota Tanjung Pinang adalah kondisi bangunan, kebersihan, dan tempat pembangunan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi udara. Belum lagi ditambah semakin menjamurnya PKL yang otomatis merugikan pedagang yang berjualan di lingkungan pasar. Oke teman-teman semuanya, inilah bagian akhir dari rangkaian kegiatan video podcast kelompok saya pada hari ini. Semoga kegiatan ini dan video ini tentunya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah tutur kata dari saya ataupun teman kelompok saya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.